Tergantung bendanya Pak, benda apa dulu itu? Lu pengen di benda nih misalnya atau apa? Tergantung benda apa dulu itu. Oh. Kalau benda yang dimaksud adalah benda yang bisa dijelaskan secara ilmiah, misalnya ini kunyit buat diminum ya, buat jamu maksudnya. Ini beras kencur, ini apa? Untuk diminum maksudnya. Ini madu, ini apa? Kalau itu ini maksud, tidak ada masalah. Tapi kalau benda yang nggak jelas, terus maaf ya, khawatir hati ini melenceng berbuat zina, itu hati-hati. Itu kalau itu hati-hati ya, yang begitu itu hati-hati. Bukan apa-apa, ngerinya melenceng ngerinya itu ya, saya kira itu. Dalam Islam itu ada namanya sadu dari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, kalau khawatir terjatuh pada perbuatan syirik yang begitu-begitu sebaiknya dihindari dulu aja. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Gini, sebenarnya keandekan hal itu ada penjelasan ilmiahnya atau ada dalil yang membenarkan, nggak ada masalah. Masalahnya kan gini, nun sewu, ruqyah pakai batu dicelupkan ke air pakai tangannya sekalian itu kan secara dalil kan nggak ditemukan riwayatnya, istilahnya gitu ya. Yang dibaca oleh dia itu juga apa juga nggak, kita nggak tahu, dia kayak nggak baca apa-apa. Terus diteliti secara ilmiah, batu yang dipegang oleh Ponari itu ternyata batu biasa, bukan batu mineral, bukan batu yang katanya telurnya petir itu atau apa, bukan. Nah, sehingga itu murni takhayul dan khurafat. Nah, perbuatan takhayul dan khurafat itu biasanya nanti ujung-ujungnya itu syirik biasanya. Nah, makanya agama itu mencegah, melarang hal itu. Itu sependek yang saya pahami ya. Wallahu a'lam. Tapi sekarang Ponari udah nikah itu, udah gede dia. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan. Nggih, monggo, Pak. Ada dua Pak. Nggih. Jadi kalau yang tadi yang dijelaskan oleh Ustaz tentang kita mendoakan orang lain terus kembali lagi. Betul. Termasuk kepada istri dan anak kita juga. Sama. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk anak dan istri kita, itu doa kembali pada kita juga. Sebagaimana ketika kita mendoakan orang lain seperti itu. Iya, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo, Pak. Mungkin ini sudah dibicarakan di pelajaran yang dulu, Pak. Nggih. Saya belum paham dan nggak ngeh waktu itu tentang bacaan sholat. Kenapa? Artinya ketika kita baca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nggih. Jadi kalau nggak salah tangkap, kalau kita sholat sunnah yang 2 rakaat itu hanya cukup bacanya sholat tahiyat awal, atau mungkin bisa juga sampai tahiyat akhir yang 2 rakaat, atau kalau mungkin lebih dari 2 rakaat baru tahiyatnya tahiyat. Nah, ini saya belum paham, mohon penjelasan. Ya, yang betul tahiyat akhir itu ya sampai innaka hamidum majid. Ya. Mau 2 rakaat, mau 1 rakaat, sama saja. Mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, mau 2 rakaat, yang namanya tahiyat akhir itu sampai innaka hamidum majid. Namun bacaan tahiyat yang wajib itu satu pendapat mengatakan sampai syahadat. Kalau dalam mazhab Syafi'i sampai sholawat, nggak harus sampai innaka hamidum majid. Jadi andaikan panjenengan tahiyat akhir yang 2 rakaat hanya sampai sholawat misalnya, nggak sampai innaka hamidum majid, ya sah, tidak ada masalah. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu saya paham. Nah, ketika saya sholat umpamanya sholat sunnah, Nggih. saya kan bacaan sholat tahiyat akhir itu belum selesai juga salah. Tuh, berarti saya ini menganalisa sendiri. Berarti ini sampai tahiyat awal aja. Analisa Bapak ya? Iya, analisa saya. Nggih. Karena saya baca meskipun tahiyat akhir masih ketinggalan. Sama dia? Iya. Ya. Kemudian ya, pertama dia bukan ukuran juga sih, Pak. Dia bukan ukuran juga. Orang itu bukan ukuran. Mungkin saja dia memang bacanya sampai sholawat aja mungkin, gak sampai selesai, dan itu sah, tidak ada masalah. Itu sah, tidak ada masalah. Cuman yang betul adalah namanya tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid. Syukur-syukur tambah dengan doa-doa ya. Wallahu a'lam.
Bisawab. itu sholat 2 rakaat. Iya, walaupun 2 rakaat. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Karena ya kadang-kadang ikutin imam juga kok cepet ya. Iya. Yang saya amati cuma Pak, ini lama nih Pak. Oh, nggih. Alhamdulillah. Salamnya kali belakangnya. Alhamdulillah. Bacaannya lebih lengkap. Oh. Ya, Ustaz itu Nggih. Saya tadi bilang khususnya di sholat tarawih, ternyata kalau di medsos ya, saya baca sholat tahiyat akhirnya sholat tarawih itu sama dengan tahiyat awalnya sholat wajib full. Seperti itu apa enggak? Kalau Bapak nanya saya jawab tidak. Jadi gini lah Pak, sependek yang saya baca ya, sifat sholat Nabi itu kalau namanya tahiyat akhir itu ya sampai innaka hamidum majid. Sholat tarawih yang 2 salam itu akhirnya ya rakaat kedua itu ketika dia tahiyat akhir itu. Ketika jenengan tipe yang Muhammadiyah yang 4 rakaat langsung itu ya rakaat keempat pas salam itulah yang tahiyat akhirnya. Jadi ketika panjenengan misalnya di rakaat 2 yang mau salam itu membaca hanya sampai dengan sholawat, tidak sampai innaka hamidum majid, sah sih secara hukum. Cuman memang tidak sesempurna kalau kita sampai innaka hamidum majid. Sah sih tidak apa-apa, sah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena setelah saya baca itu khususnya di tahun ini saya sampai di ya. Berarti kalau sholat sunnah pun sampai tahiyat akhir ya Pak Ustaz. Iya, kalau Bapak nanya saya ya, pendek yang saya pahami begitu. Saya kok belum pernah baca riwayat yang mengatakan bahwa Nabi kalau tahiyat akhir atau sholat 2 rakaat itu kalau sampai sholawat itu saya belum pernah baca. Yang saya tahu adalah ya namanya tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid. Tapi kalau kita bicara fikih, bacaan tahiyat itu yang wajib itu hanya sampai 1 syahadat. Ini pendapat yang pertama. Kalau dalam mazhab Syafi'i sampai sholawat. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Naik sholat sunnah juga. Sholat sunnah apa, Pak? Sholat sunnah itu kalau saya pernah baca juga bahwa kita disarankan misalnya di rumah. Terus Bagaimana dengan karena kita juga diminta supaya dan masjid. Ini kalau penjelasannya juga sunnah. sekarang gini, dah bagus. Kalau Bapak rumahnya dekat dengan masjid, sekiranya Bapak nanti ikut jamaah masih menututi takbiratul ihramnya imam, maka mengerjakan sholat di rumah itu lebih baik memang. Menanti sholatnya di mana? Di rumah. Menanti sholatnya di rumah. Kalau rumah Bapak dekat dengan masjid. Tapi kalau rumah Bapak jauh dari masjid, sekiranya Bapak ke masjid imam sudah selesai takbiratul ihram atau Bapak akan terlambat, masbuk lah kalau bahasanya, maka sholat sunnah qobliyahnya di masjid itu lebih baik. Di samping Bapak nanti punya keutamaan menanti sholat di dalam masjid. Nah, jadi menanti sholat itu bisa di dalam masjid, bisa dari rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Jadi kalau Bapak nanya ke saya itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung rumah Bapak jauh atau dekat dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau terangkan dulu gini deh. Kenapa? Kalau badiahnya bisa pulang kan kita? Di rumah jelas, kalau Bapak mau berbagi cahaya dengan rumah Bapak, ngerjakan di rumah itu lebih utama. Tapi kalau Bapak yakin nanti sampai rumah pasti akan tidur, mending badiahnya di masjid. Nah, jadi rumusnya gitu aja Pak. Kayak ini nih, kita ngaji dulu nih. Nanti aja badiahnya di rumah. Iya kalau sampai rumah sholat badiah. Kalau tiba-tiba ngantuk, nah, mending kerjakan di rumah. Di masjid. Tapi kalau secara keutamaan, di rumah lebih utama memang. Kalau bahasanya Nabi itu gini Pak, bahwa cahayanya dibagi gitu loh, jangan ditumpahkan di masjid semua. Bahwa sunnahnya itu dikerjakan di rumah aukamakol. Saya kira itu nggih. Allah a'lam. Nggih. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Cukup? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.